Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi saat ini kita dalam mata kuliah keperawatan gerontik. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep keperawatan gerontik. Kalau kita berbicara tentang gerontik, pasti kita berpikir bahwa kita akan membahas tentang lansia, ya. Siapakah lansia itu atau apakah lansia itu? Mari kita akan bahas bersama-sama lebih lanjut. Lansia menurut Depkes RI itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok menjelang usia lanjut, itu antara usianya adalah 45 sampai 54 tahun. Itu disebut sebagai masa virilitas. Kemudian kelompok usia lanjut umur 55 sampai 60 tahun itu sebagai masa presenium. Kemudian pada kelompok usia lanjut 65 tahun ke atas itu sebagai masa senium. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia, lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas, itu yang disebut sebagai lansia. Kemudian menurut WHO, lansia juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada usia pertengahan atau middle age, yaitu 45 sampai 59 tahun. Kemudian lansia lanjut usia, ya, atau elderly, itu 60 sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia atau tua atau old, ya, 75 sampai 90 tahun. Kemudian usia sangat tua atau very old itu di atas 90 tahun, ya. Kalau di Indonesia sih paling banyak yang umur-umur di atas 90 tahun itu di daerah Jawa Tengah atau Jogja, ya, Jogja kita, ya. Itu angka harapan hidupnya tinggi, ya. Makanya lansianya sampai ada yang umur, bahkan ada yang sampai umur 100 tahun lebih, ya, ada ya 108 atau kisaran 100, ya, 90 100 itu masih ada, masih banyak, ya, di Yogyakarta. Kita akan melihat beberapa definisi dari beberapa definisi yang berhubungan dengan lansia. Yang pertama adalah gerontik. Gerontik itu berbeda dari gerontologi dan geriatrik sebenarnya. Kalau gerontologi adalah cabang ilmu yang membahas atau menangani tentang proses penuaan atau masalah yang timbul pada orang yang berusia lanjut. Sedangkan geriatrik itu berkaitan dengan penyakit atau kecacatan yang terjadi pada orang yang berusia lanjut. Kemudian kalau keperawatan gerontik itu adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang berbentuk bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural yang holistik, jadi menyeluruh, ya, semuanya. Nah, ditujukan kepada pasien atau klien lanjut usia, baik sehat, ya, maupun sakit pada tingkat individu, bisa keluarga, bisa kelompok, dan bisa juga masyarakat. Jadi ilmu yang kita gunakan di sini adalah ilmu berdasarkan ilmu-ilmu keperawatan gerontik, ya. Ya, jadi tidak asal-asalan, ya. Jadi kita merawat dengan ilmu yang memang sudah terbukti dan sudah dibakukan untuk kita melakukan tindakan keperawatan di keperawatan gerontik. Ya, kemudian kita akan melihat teori-teori proses penuaan. Yang pertama adalah teori biologi. Sebenarnya banyak sekali, ya, teori-teori penuaan, tapi sekitar ratusan, ya. Tapi beberapa ada yang dipakai, ada yang tidak. Ini yang dipakai adalah yang diakui, ya. Yang pertama adalah teori biologi. Nah, teori biologi ada banyak, ya. Yang pertama adalah teori genetik dan mutasi. Jadi menurut teori ini, menua terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul-molekul DNA, dan setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi, ya. Mutasi itu teori genetik. Kemudian imunologi slow theory, ini menurut teori ini sistem imun
menjadi efektif ya dengan bertambahnya usia dan masuknya virus ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh. Ya, itu menurut imunologi slow teori. Kemudian teori stres ya. Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh, regenerasi jaringan, tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal, kelebihan usaha, dan stres yang menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai ya, sehingga jadi lansia seperti itu. Kemudian teori radikal bebas. Ini radikal bebas berbentuk di alam bebas ya. Apabila tidak stabil, radikal bebas atau kelompok atom mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein yang menyebabkan sel-sel tidak dapat melakukan regenerasi ya, sehingga terjadi Selanjutnya adalah teori rantai silang. Pada teori rantai silang diungkapkan bahwa reaksi kimia sel-sel yang tua menyebabkan ikatan yang kuat ya, khususnya jaringan kolagen, sehingga ikatan ini menyebabkan kurangnya elastisitas ya, kekacauan dan hilangnya fungsi sel ya. Pada zaman ini banyak sekali ya obat-obat atau kosmetik-kosmetik yang mengandung kolagen ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang mulai mulai agak lansia ya, itu dengan diberikannya kolagen, suntikan-suntikan, nah, itu akan bisa menjadi muda lagi ya, seperti itu. Itu banyak sekali saat ini ya. Atau mungkin sudah berkerut mukanya sudah berkerut misalkan ya, elastisitasnya juga berkurang, yaitu banyak sekali ya kosmetik-kosmetik yang ditawarkan ya untuk yang mengandung kolagen misalkan, atau mengandung pemutih dan sebagainya ya. Nah, itu adalah untuk mengurangi tingkat itu tingkat lansia atau sudah keriput ya kulitnya, jadi biar kelihatan masih tetap awet muda gitu, maksudnya seperti itu. Kemudian teori psikologi ya, adanya penurunan dan intelektualitas yang meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada pada usia lanjut menyebabkan merasa sulit untuk dipahami dan berinteraksi ya. Kemudian dengan adanya penurunan fungsi sistem sensorik, maka akan terjadi pula penurunan kemampuan untuk menerima, memproses, dan merespon stimulus, sehingga terkadang akan muncul aksi atau reaksi yang berbeda dari stimulus yang ada. Itu teori psikologi. Kemudian teori sosial ya, teori interaksi sosial menjelaskan mengapa lansia bertindak pada suatu situasi tertentu, yaitu atas dasar hal-hal yang dihargai masyarakat ya. Kemudian teori penarikan diri. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan yang diderita lansia dan menurunnya derajat kesehatan mengakibatkan seorang lansia secara perlahan menarik diri dari pergaulan di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat lansia itu biasanya ya memang lansia itu butuhnya ya butuh perhatian ya butuh perhatian, kemudian butuh dihargai ya, karena mungkin merasa sudah banyak pengalaman ya, apalagi kalau lansianya adalah misalkan dulunya pernah menjabat sebagai pimpinan ya, pasti dia akan merasa masih mempunyai kewenangan ya menjadi seorang pemimpin ya, atau yang disebut juga post power syndrome ya. Itu biasa terjadi pada lansia yang pada dulunya adalah dia seorang pejabat ya, mungkin pejabat atau pernah memimpin suatu perusahaan atau bisnis lain atau tentara dan sebagainya. Itu pasti dia akan merasa masih melekat di dalam dirinya dan masih merasa ingin dihormati, itu seperti itu.
Kemudian teori aktivitas, teori ini menyatakan bahwa penuaan yang sukses bergantung bagaimana seorang lansia merasakan kepuasan dalam melakukan aktivitas serta mempertahankan aktivitas tersebut lebih penting dibandingkan kuantitas dan aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi kalau lansia itu memang harus ada aktivitas yang mendukung ya supaya nanti lansia ini bisa produktif. Kemudian teori kesinambungan, teori ini mengemukakan adanya kesinambungan dengan dalam siklus kehidupan lansia. Hal ini dapat terlihat bahwa gaya hidup, perilaku, dan harapan seseorang ternyata tidak berubah ya meskipun ia telah menjadi lansia ya. Misalkan contohnya hobi ya, kalau dulu hobinya adalah misalkan main tenis atau olahraga tenis atau badminton, nah, pasti dalam lansianya pun dia masih menyukai hobi-hobi tersebut. Misalkan juga hobi mancing dan sebagainya, pasti akan tetap menyukai hobi-hobinya tersebut. Kemudian teori perkembangan menjelaskan bagaimana proses menjadi tua merupakan suatu tantangan dan bagaimana jawaban lansia terhadap berbagai tantangan tersebut yang dapat bernilai positif ataupun negatif. Kemudian teori stratifikasi usia, yaitu teori ini melakukan pendekatan yang dilakukan bersifat deterministik dan dapat dipergunakan untuk mempelajari sifat lansia secara kelompok dan bersifat makro. Jadi ini bersama-sama biasanya digunakannya di panti ya, karena kelompok ya, karena kelompok lansianya kelompok. Kemudian teori spiritual, komponen spiritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi individu tentang arti kehidupan. Jadi semakin seseorang tersebut semakin menjadi lansia, biasanya akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian kita lihat lingkup asuhan keperawatan gerontik apa saja. Yang pertama adalah pencegahan terhadap ketidakmampuan akibat proses penuaan itu. Kemudian yang kedua adalah perawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akibat proses penuaan. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan ditujukan untuk upaya mengatasi kebutuhan akibat proses penuaan. Kemudian peran dan fungsi keperawatan gerontik apa saja? Yang pertama adalah sebagai caregiver atau pemberi asuhan keperawatan secara langsung. Kemudian sebagai pendidik klien lansia, kemudian sebagai motivator atau penyemangat ya, kemudian sebagai advokasi atau mempengaruhi, kemudian sebagai konselor ya, konselor. Kemudian tanggung jawab perawat gerontik apa saja? Yang pertama adalah membantu klien lansia memperoleh kesehatan secara optimal. Kemudian membantu klien lansia untuk memelihara kesehatannya. Kemudian membantu klien lansia menerima kondisinya ya. Karena ada banyak juga lansia yang tidak bisa menerima dirinya sendiri karena sesuatu hal, sehingga perlu bantuan perawat supaya lansia bisa menerima kondisinya sendiri. Kemudian membantu klien lansia menghadapi ajal dengan diperlakukan secara manusiawi sampai dengan meninggal ya, karena tujuan dari akhir lansia ya pasti ujung-ujungnya nanti akan meninggal. Makanya itu peran perawat juga di dalam ini adalah perawat untuk membantu klien menghadapi ajal dengan diperlakukan secara manusiawi sampai dengan meninggalnya. Untuk sifat dari pelayanan gerontik, yang pertama adalah bisa independen atau layanan tidak tergantung pada profesi lain atau mandiri. Kemudian bisa juga interdependen, saling ketergantungan, itu biasanya dengan tim kesehatan lain ya, untuk mendukung akan
kesehatan lansia. Kemudian humanistik atau secara manusiawi, ya pasti ya harus secara manusiawi. Kemudian holistik atau asuhan keperawatan yang diberikan adalah secara menyeluruh, ya, tidak hanya fisik saja atau tidak hanya bio saja, psiko saja, tapi semuanya itu menyeluruh. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat beraktivitas, dan sampai ketemu lagi.